Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Firdana, mahasiswa semester 3 UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Untuk itu, marilah simak video berikut ini. Yuk kita mulai Oke. podcast Ruang Sandi. Wow. Nah, Asik. Kang Denny kumaha? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Satu-satunya komedian Indonesia yang punya goyangan yang sangat fenomenal. Goyang Bang Jali. Ya, Goyang cuma Bang Jali. Kang Denny yang punya goyang Bang Jali. Ini Bang Jali ini namanya dari mana nih? Bisa diceritain nggak? Nama nama almarhum papa yang goyang Bang Jali itu saya udah lihat dari dulu. Jadi dari kecil itu papa tuh emang seneng banget joget dangdut. Dari kecil saya udah ngeliat papa joget di panggung. Bahkan papa setiap ikut lomba joget di kantornya selalu pulang bawa hadiah. Jadi di rumah tuh ada Menang terus. Rice cooker, TV, pernah pulang bawa mesin cuci. Dari mana Pak? Dari lomba joget katanya. Nah, gerakan di goyang Bang Jali itu udah saya lihat dari kecil. Makanya pas saya dapat acara musik, siapapun band yang tampil di acara saya itu, saya jogetnya goyang Bang Jali. Jadi, nah buat sebagian orang akhirnya itu lucu banget sih Denny jogetnya, itu lucu banget. Sampai akhirnya ada produser punya lagu judulnya Goyang Bang Jali. Lagu itulah yang akhirnya jadi berkah yang bikin lagu gerakan goyang Bang Jali seperti sekarang. Fansnya Kang Denny ini juga dipanggilnya keluarga Bang Jali. Keluarga Bang Jali. Dan ini cocok banget karena kita akan masuk suasana Hari Ayah Sedunia. Dan pas banget kita ngobrolin sosok seorang ayah. Dan kalau lihat dari sosok papa ini, Bang Jali ini, perjuangan apa sih yang gak bisa dilupakan dari sosok mendiang Bang Jali? Papa tuh orang yang sangat berjuang untuk keluarganya, terutama untuk masalah pendidikan. Satu hal yang saya kagumi dari papa adalah dia PNS dengan 5 anak dan 5-5-nya sarjana. Kebanggaan papa adalah di saat dia duduk di ruang tamu melihat tembok dan di situ melihat foto wisuda anak-anaknya dengan semua perjuangan. Jadi kakak saya kuliah jurusan kimia teknik. Terus saya UNJ, adik saya UNJ, begitupun adik saya yang satu lagi. Di saat kakak perlu biaya untuk ujian mata kuliah, kita tuh sering ngejual kulkas buat biaya ujiannya. Terus kadang nanti juga papa punya keyboard kecil. Pak besok Bang Andi ujian harus bayar segini. Papa jual keyboard, ntar punya uang dikumpulin lagi. Nah pengorbanan papa tuh sampai segitu. Untuk satu, dia pengen anak-anaknya dia mau warisi pendidikan ke anak-anaknya. Mungkin papa sendiri sering bilang, papa cuma bisa ngewarisin pendidikan buat anak-anaknya. Silakan nanti kalian berjuang sendiri dengan warisan yang papa kasih itu. Ya, saya juga Kalau punya ayah yang sekarang masih ada, usianya 84. Dia seorang profesional dan bukan seorang pengusaha. Tapi waktu saya di PHK, saya nggak akan lupa dia yang paling menyemangati saya. Dia bilang, kamu mesti bersyukur karena masih ada keluarga dan banyak yang lebih mengalami nasib yang lebih buruk. Jadi dia bilang, kan tenang aja, kan langit nggak akan runtuh. Dia selalu menyemangati dan setiap saya balik dari usaha terus belum dapat klien, waktu itu belum dapat pemasukan, dia selalu bilang, tenang, kamu harus tetap menselebrasi sekecil apapun prestasi yang kita dapat. Ketemu dengan calon klien walaupun belum dapat itu harus tetap kita rayakan gitu loh. Jadi itulah sosok ayah dan sekarang beliau ada di usia 84 tapi nggak bisa ketemu karena social distancing. Lagian sudah agak lanjut usianya, jadi kita jaga. Nah ini kebetulan kita di Hari Ayah nih, kita sama-sama berdoa untuk Bang Jali mendiang. Insya Allah dilapangkan kuburnya, diterangin alam barzahnya. Dan husnul khotimah insya Allah dapat yang di sisi terbaik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya tentunya kalau kita lihat Kang Denny ini kan sekarang udah multi talenta.
Mungkin komedian yang salah satu yang paling tersukses di sejarah kita ini. Bagaimana juga sudah menjadi pebisnis, gimana keadaan bisnisnya nih di era pandemi? Bisnis lancar, tapi memang dalam kondisi sekarang itu sangat pengaruh. Karena bisnis saya bergerak di bidang makanan, yang notabene orang jarang datang, bahkan sekarang sudah melakukan penjualan hanya via online. Jadi dengan kondisi sekarang kita harus kreatif. Saya sama tim kemarin sempat ngobrol pas mulai-mulai orang tidak datang ke resto dengan adanya PSBB. Orang datang ke tempat-tempat publik tuh udah sangat berkurang, bahkan sampai akhirnya kita menutup tapi tetap melakukan penjualan melalui online. Kita bikin frozen pack. Jadi biasanya yang dijual orang datang, tapi kita yang dipesan melalui online gitu. Nah, ini adalah adaptasi kepada suatu realita yang baru ya. Benar. New normal. Dan menariknya, grup Bang Jali ini yang oleh Kang Denny sudah melakukan suatu inovasi ya, yaitu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan masukan-masukan dari pasar dan sudah membuka cabang, membuka lapangan pekerjaan luar biasa. Baik, itulah tadi contoh dari komunikasi interpersonal yang termasuk ke dalam model komunikasi interaktif. Sebenarnya model komunikasi interpersonal ini ada 3. Yang pertama yaitu model linear, yang kedua interaktif, dan yang ketiga yaitu transaksional. Model interaktif yaitu menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses umpan balik. Model komunikasi ini terjadi apabila komunikator mampu memahami komunikan dengan cara mengelola pesan. Nah, video tadi merupakan contoh dari komunikasi interpersonal yang baik dan sustainable. Kenapa? Karena yang pertama yaitu ditandai adanya self-disclosure antara keduanya. Self-disclosure ini adalah teori pengungkapan diri siapa Anda dan siapa saya. Manfaat dari self-disclosure ini menciptakan keakraban, keterbukaan, dan lain sebagainya. Maka dengan semakin akrab dan semakin terbuka, maka komunikasi interpersonalnya semakin baik. Yang kedua yaitu pengetahuan personal. Dapat kita lihat bahwa komunikator tadi mampu memahami komunikannya dengan baik. Semakin mengetahui komunikan, maka komunikasi interpersonal yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Dan yang ketiga yaitu kemahiran dalam berkomunikasi. Dapat kita lihat bahwa kemahiran berkomunikasi oleh keduanya yaitu sangat baik. Menurut Phillips dan Wood, kemahiran berkomunikasi itu adalah mampu memahami perspektif, kepercayaan, pikiran atau perasaan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, di video tadi baik komunikator ataupun komunikan mampu memahami satu sama lain. Dengan begitu, komunikasi interpersonal yang diciptakan juga pun sangat baik. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.